Halo pemirsa, apa kabar Anda? Saya Indah Adina menemui Anda kali ini di Jejak Dewan. Satu acara yang luar biasa yang kemudian akan mempertemukan dengan anggota dewan kita bersama dengan masyarakat. Dan hari ini saya berada di RW 5 Blunyahrejo, Kelurahan Karangwaru, kecamatannya adalah Tegalrejo. Untuk apa? Untuk sesuatu yang luar biasa, di mana acara Jejak Dewan ini didesain untuk menjembatani antara DPRD Kota Yogyakarta bersama dengan masyarakat yang ada di sini. Aspirasi mereka pasti akan didengar oleh Dewan. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya jelas dong, untuk masyarakat yang jauh lebih sejahtera. So, ikuti langkah Indah di Jejak Dewan sekarang juga. Yuk! Oh, malah ketemu di sini. Halo Pak. Iya dong. Indah dong, Pak Utomo dan juga Pak Widodo. Saya menarik penjenengan berdua karena nanti kan kita mau ketemu ya sama masyarakat ya. Mau tanya-tanya gitu. Kira-kira aspirasi mereka tuh apa ke Pak Dewan bersama berdua kebetulan ini. Kebetulan kita juga baru meninjau pelaksanaan padat karya yang kemarin diusulkan oleh Komisi D, Mas Tomo. Nah ini sudah terlaksana beberapa bulan kemarin. Kita lihat seperti apa hasilnya. Keren ya Pak? Ini monitoring, fungsi monitoring. Oh iya, ketemu saya juga nyari penjenengan. Kaitannya udah terrealisasi ini kan kita mengawasi lagi. Iya betul. Iya, kalau gitu nanti kita bahas aja di acara Jejak Dewan ya Pak. Supaya nanti masyarakat ngomong apa, Dewan menerimanya seperti apa, kita obrolin di situ ya. Oke, nyari tempat sih. Boleh? Boleh? Di mana? Oh di sana ya? Yuk, mau nggak Pak? Boleh? Ya. Mari kita. Jadi udah banyak ya padat karya itu sebetulnya ya Pak? Oh ini udah beberapa tahun itu padat karya selalu kita laksanakan. Oh, oke. Setiap tahunnya, kalau yang kemarin ada 4 titik lokasi padat karya, tapi kemarin kita sama Mas Tomo di Komisi D ya Mas ya, kita minta untuk diperbanyak untuk titik lokasinya. Dan masyarakat menyambut baik? Biar lebih merata. Oh baik Pak. Sangat-sangat menyambut baik Mbak, karena apa? Ini efektif kaitannya dengan apa? Pengakomodaan masyarakat seperti program pemerintah pengentasan kemiskinan. Kan yang dilibatkan memang warga wilayah. Iya, jadi padat karya itu tenaga kerjanya 2/3-nya itu warga masyarakat yang di sekitar itu. Jadi warga masyarakat yang mungkin ada yang tidak ada pekerjaan atau menganggur ini bisa dilibatkan. Pemerintah seperti pengentasan kemiskinan. Iya. Pantas mereka juga pasti antusias ya. Jalannya juga bagus. Kemudian mereka juga dapat upah ya, dapat penghasilan dari membangun jalan di sini. Oke. Sangat-sangat antusias karena apa Mbak? Karena itu memang untuk kebutuhan warga sendiri. Iya betul. Mereka semangatnya sing damel ya yang buat ya sebaik mungkin. Nanti saya pengen ketemu juga sama warga di sini ya. Pak RT-nya ya. Oh ya, oke. Kita jalan boleh Pak sana. Nah, itu kebetulan ada Pak RT yang dulu. Oh, ini Pak RT-nya. Oh, baik. Halo Pak RT, Pak Sinten Pak? Pak Agus. Oh Pak Agus, RT yang kemarin terlaksana program ini Mbak. Oh salah satu RT di mana program padat karya itu ada? Iya. Di wilayahnya. Iya, baik. Ini kan bagus banget ya Pak, artinya program itu jalan. Tadi saya sudah tanya membahagiakan masyarakat. Bahagia Pak RT? Bahagia. Saya klarifikasi dulu Pak. Bahagia. Ternyata bahagia ya. Baik. Jadi ini satu program yang membahagiakan masyarakat. Masyarakat itu bukan hanya memetik manfaatnya karena jalannya kan menjadi bagus, tapi mereka juga dilibatkan. Mereka juga menjadi pekerja pembuat jalannya, menerima upah ya, karena pekerja ya Pak. Kan ada upahnya. Jadi ini menyelesaikan semuanya lah. Artinya jalan selesai, pembangunan fisik, ekonomi juga bisa selesai dalam tempo waktu tertentu. Oke, Pak RT nanti penjenengan pangandikan ya. Apa sebetulnya dirasakan warga dan sebagainya. Tapi kali ini juga pengen ngobrol sama Pak Dewan ini. Menemui beliau itu minta jadwalnya susah Pak. Jadi mau ketemu di sini di Jejak Dewan ya. Oke, jadi kita pengen untuk ngobrol-ngobrol di Jejak Dewan ini. Pak Widodo, Pak Utomo, jelasin ke kita ya. Saya yakin dan percaya tadi kita di awal-awal ketika jalan ke sini kan juga panjenengan cerita ini kan sudah lama dilakukan. Jadi di beberapa tempat gitu. Apa yang mau di-sharekan ke kita dari Pak Widodo terlebih dahulu? Program ini dipilih ya Pak untuk masyarakat? Iya. Sebetulnya program padat karya ini
titik beratnya bukan pada pembangunannya, tapi titik beratnya dititik beratkan pada pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi tingkat pengangguran meskipun temporary, hanya sementara karena sampai selesai. Padat karya ini kan mungkin hanya 1 bulan misalnya, tapi paling tidak kan masyarakat juga dalam 1 bulan itu bisa mendapatkan penghasilan. Jadi tujuan yang utama dari padat karya itu justru pemberdayaan masyarakatnya. Dan juga yang kedua, ini kan kadang ada pembangunan infrastruktur itu yang kadang tidak bisa tercover, entah itu oleh musrenbang atau mungkin anggaran lain. Nah ini bisa kita alokasikan dan realisasikan lewat program padat karya ini. Jadi titik poinnya itu sebetulnya ke bagaimana memberikan ekonomi yang baik kepada mereka yang kebetulan juga mungkin kurang beruntung karena masih ada pengangguran dan sebagainya. Meskipun ini temporary gitu. Ya kalau semakin banyak yang guna dibangun ya semakin mereka juga akan senang pastinya gitu ya. Oke, baiklah. Ini Pak Hutomo karena ini ada di Blunyah ya Pak. Pak Tomo kan kita di Blunyah Rejo ini, Blunyah Rejo. Oke, baik. Jadi Bapak kan sempat komunikasi juga ya dengan teman-teman yang ada di sini, Ini program penjenengan keberapa? Ya beberapa kali lah Mbak, karena kita serapan aspirasi waktu kita mengadakan, mungkin kita kalau ada dewan dan ini ada teknis reses ya Mbak, turun di masyarakat dari kegiatan di kantor, kita turun di masyarakat di reses hasil aspirasi asupan yang kita terima itu lah ini karena dari permintaan dari warga aspirasi warga itu khususnya dari beliau pengampu wilayah seperti Pak RT ini kan ada masukan-masukan, di jalan ini seperti itu, ada kebetulan kan ada program-program seperti itu lah, kita konekkan kaitannya dengan keprograman yang ada di wilayah. Kebetulan dalam kan turun ke wilayah itu kan seperti Mas Dodo juga nanti di sana kan realisasi dari beberapa tempat yang memang kita lakukan, kita turun ke lapangan itu dengan pencermatan monitoring kita lah. Artinya ini program-program 1, 2, 3 ya? Betul. Jadi gini, sudah banyak. Usulan masyarakat khususnya entah itu pemberdayaan masyarakat maupun infrastruktur. Ini kan kadang kalau kita hanya mengandalkan anggaran dari APBD. Kalau wilayah kan musrenbang. Ini kadang pagu yang ditetapkan itu kecil. Jadi kadang kita harus usulan masyarakat, padahal usulan masyarakat ini harus segera. Misalnya jalannya prioritaskan. Betul. Nah, ini kita juga harus jeli mencari celah, entah itu dari program provinsi misalnya, dari anggaran provinsi ataupun CSR ini dari swasta pihak ketiga. Tapi alhamdulillah ini ada program padat karya yang bisa kita gunakan untuk merealisasikan apa yang menjadi usulan masyarakat. Pak Widodo, Pak Tomo, Pak Agus, remen ya pinanggih panjenengan. Artinya kita pengen juga kasih tahu ke masyarakat melalui jejak Dewan. Dewan kan juga turun ke masyarakat, nggak hanya di kantor aja gitu. Dan kebetulan ini ketemunya di Blunyah Rejo gitu. Oke, Pak Widodo Pangandikan tadi udah merasa bahwa memang harus memfasilitasi masyarakat ya Pak. Terutama poinnya tadi kalau panjenengan justru mengatakan bahwa ini titiknya bagaimana pengangguran itu bisa mendapatkan pekerjaan meskipun temporary gitu. Oke, baik. Pak Utomo, apa yang mau disampaikan ke kita? Bapak sering ke Blunyah Rejo sini Pak? Ya enggak ya, sering. Sering ya? Sekalian bulan sambil menyerap apa yang menjadi aspirasi mereka. Kan di luar seperti tadi teknis pun kita tuh Mbak, istilahnya sambang lah ke wilayah. Di luar agenda resmi. Baiklah. Yang pembangunan di sini itu sampai berapa meter ya Pak? 120 ya Pak Ete? Ya telasnya 98. 98. Oke, baiklah, itu dikerjakan bersama-sama. Dalam waktu 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan. Oh ya, oke. Apa Pak, Bapak ketika masyarakat ngobrol sama Bapak, saya pengen nih Pak, ini jalannya juga bisa diperbaiki gitu Pak dulu? Iya ya, itu kaitan dengan aspirasi apa yang kita cermati. Terus kita tindak lanjuti pasca habis reses toh Mbak, itu kita tindak lanjuti karena memang ada keprograman seperti di pemerintahan kota toh Mbak ya. Itu kan kita realisasikan, mungkin kita dengan sasarannya seperti tadi program padat karya seperti masalah infrastruktur kaitannya dengan pembangunan jalan atau yang lain-lainnya sah, atau itu kan ada juga Mbak nanti dari masing-masing kebutuhan
wilayah itu apa yang memang diharapkan itu, Mbak. Oke, dan kebetulan kali ini soal Iya, jalan. iya, Oh, ya bagus juga ya. Jadi kita bisa melihat seperti apa sebetulnya concern Dewan terhadap masyarakat kita gitu melalui acara-acara yang seperti ini. Jadi ada padat karya 1 bulan dan sekarang kita ngobrol untuk masyarakat supaya masyarakat juga lebih tahu gitu. Pak, ini kan masyarakat ya Pak. Masyarakatnya tuh dulu apakah kemudian juga mereka tukang semua kan kayaknya juga mungkin bukan gitu ya. Tapi gimana Bapak kemudian menjembatani itu Pak? Artinya mereka ada dana, diberikan dana dari Bapak-bapak ini mungkin melalui dana APBD dan lain-lain. Terus mereka mengerjakan itu. Kualitasnya juga bagus. Bapak lihat gimana Pak? Ya kalau program padat karya seperti ini dalam pengerjaannya, pelaksanaannya tetap ada semacam apa ya? Tenaga ahli. Istilahnya pemborongi yang ahli gitu loh. Oke. Nah, satu sisi lainnya ada masyarakat yang harus kita ikut sertakan. Oh, nah, ini nantinya wis ono sing ahlinya. Ahlinya ahli, Pak. Betul. Kemudian masyarakat ini yang ikut membantu. Oh iya. Jadi kualitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Oh, dalam setiap program padat karya yang mau dilaksanakan, ini saya selalu berpesan karena warga masyarakat diikut sertakan. Nah, dan juga wilayah yang dikerjakan ini kan juga wilayah warga itu sendiri. Jadi yo nek iso kuwi wilayahmu tok garap sing paling apik, nanti yang menikmati juga jenengan-jenengan semua. Oke. Jadi sense of belongingnya, rasa memiliki juga menjadi besar. Karena yang ngerjain juga mereka. Kita tanya ya Pak ke Pak RT-nya ya Pak. Berapa orang kemarin yang ngerjain Pak RT? 48. 48 orang. Oh, 48 48 orang yang keluarga sini berapa? 2/3-an, jadi 2/3. Oh, 2/3. Yang lain memang ahlinya-ahli. Apa Pak yang bisa disampaikan ke kita? Masyarakat senang waktu ngerjain itu? Puas sekali karena saya juga dari anggota Dewan, ya terima kasih juga karena warga lebih puas karena kalau dia bilang kalau ada lain lagi ada. Karena ameng-ameng mau jalan mana ya kira-kira? Karena bermanfaat ya itu ada kan pekerja itu 106, tukang itu 116, tapi pengawas 121. Ini apanya nih? Upahnya. Ya, upahnya. Gitu. Gajinya? Iya, tadinya minta cuma 48, ternyata yang daftar 54, saya pusing juga. Oh, malah banyak yang minta. Jangan tuh banyak yang berminat. Iya. Mudah-mudahan besok kalau pembangunan berikutnya yang belum terabsorpsi di sini bisa diabsorpsi ya, supaya teman-teman yang itu juga merasa mendaftar itu bisa juga kemudian diberikan fasilitas untuk income masyarakat juga. Bisa bagus ya Pak. Bagus. Ini apa Pak? Kalau kita pembangunan itu kan biasanya tukang seton gitu ya. Iya. Kalau ini setiap apa Pak? Setiap Sabtu. Jadi tiap Sabtu sudah gitu. Sama. Sesan Sabtu kalau tak mriki nggih. Tiap Sabtu saya membayari 48 orang. Oh, Bapak yang jadi ini ya? Oh, oke, baik. Pak, kan ketika kerja mereka taat Pak, jam kerja jam berapa? Tetap. Dari pagi sampai sore itu, jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Habis asar itu. Oh, sampai habis asar. Oh ya. Sekarang jalannya udah jadi? Udah jadi. Udah diresmikan? Udah. Malah Pak Wali. Pak Wali yang meresmikan. Ada Kepala Dinas Dinsos Nakertran juga. Oh iya. Waktu mau dilaksanakan disosialisasikan dulu. Oke. Karena ini program Dinsos Nakertran. Oh iya. Nah, sekarang jalan udah jadi, masyarakat udah bisa lewat gitu toh Pak. Apa komentar masyarakat yang tidak ikut terlibat pembangunan tapi bisa merasakan jalannya? Ya antusias malah dia malah wah sekarang jalannya jadi bagus, bersih gitu loh. Tadi kalau hujan sudah nggak bermasalah lagi. Baik, ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan lagi Pak kedua anggota Dewan kita Pak? Ya ini saya mewakili warga kita, warga RT 18 RW 005 Mulyarejo. Terima kasih atas bantuan dari Bapak-Bapak Dewan sehingga terlaksana padat karya ini dengan sukses, tidak ada halang seperti apapun. Malah mengharapkan kalau ada lagi. Sama Pak. Oke. Daftar ya Pak. Kalau kita kan dari kewilayahan, ini kan turun di masyarakat tidak cuma di sini juga. Mungkin di sana masih ada yang urgent atau apa kan kita pertimbangkan skala prioritas lah bahasanya kan gitu Pak. Ya, oke baiklah. Jadi masyarakat itu boleh kok kalau mau ngobrol sama Dewan ya. Misalnya, Pak saya ada di tempat ini, jalan saya juga masih rusak, banyak pengangguran yang ada di sini, misalnya gitu ya. Ngobrol ke Dewan, nanti Dewan akan memberikan, kalau bisa difasilitasi, diberikan prioritas, itu akan diberikan. Pasti itu. Oke, baiklah. Ya, karena Pak,
Ngomong masyarakat itu kan ada seninya ya Pak ya. Oke, nah ini yang harus ditanyain juga gitu. Nggak boleh capek Mbak. Nggak boleh capek, ya benar. Apa Pak tipsnya Pak supaya masyarakat terfasilitasi? Tapi kadang-kala kan nggak bisa sadet-saknyet ya. Semua itu kan ada prosesnya. Mau nggak Pak komunikasi? Dinikmati aja Mbak, karena kepuasan kita kalau masyarakat senang bahagia kaitannya menikmati apa yang ada di program pemerintah, kan kita juga ikut senang juga toh Mbak. Oke, baik. Mau nggak Pak Witoto, apa yang mau disampaikan? Kalau kita memang bagaimanapun karena tugas kita ya Mas Tomo, prioritas dari kepentingan warga masyarakat ini ya semaksimal mungkin bisa kita wujudkan. Entah itu nanti ada usulan, entah itu masalah infrastruktur ataupun pemberdayaan atau pelatihan sebagainya. Ini kadang kita yo piye carane? Karena kita diwaduli masyarakat, Bu, nek iso seperti ini. Untuk anggaran, karena anggaran itu terencana gitu Mbak, dalam 1 tahun sudah terencana. Nah itu bagaimana caranya kalau tidak masuk dalam perencanaan, bagaimana caranya agar usulan ini bisa terrealisir? Nah, ini salah satunya lewat program padat karya. Kemudian bisa kita usulkan nanti di anggaran perubahan, misalnya seperti itu. Tapi yang pasti, yes, kita sebagai wakil masyarakat juga, apapun yang menjadi harapan aspirasi dari mereka, sebisa mungkin semaksimal mungkin untuk kita wujudkan. Oke, baiklah Pak RT, kecuali terima kasih, ada satu lagi yang mau disampaikan atau tidak? Monggo saya beri kesempatan mumpung di jejak Dewan. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih atas anggota Dewan yang kunjungannya ini, sehingga nanti bisa untuk warga itu lebih maju, lebih bermanfaat bagi warga kita. Oke, baiklah. Selamat ya Pak RT, jalannya sudah baru. Salam buat warga di Blunyarjo. Terima kasih. Ya Pak Tomo nggak patah semangat untuk terus datang-datang ke sini. Pak Toto. Sosialisasi kan seperti ini kan nanti kalau ada di masyarakat seperti ini juga kan kita bisa ikut serta jalannya. Ini tadi kan kita kesini ya Mas Tomo ya. Salah satunya tujuan kita juga apa yang menjadi usulan warga kita akomodir. Dan alhamdulillah sudah terrealisasi karena ini juga berkaitan dengan anggaran, penggunaan anggaran, seperti apa hasil dari penggunaan anggaran tersebut. Nah ini tadi sama Mas Tomo kita lihat. Oke, baiklah. Dan Anda juga bisa lihat di acara Jejak Dewan kita. Makasih Pak Dewan. Sami-sami. Mbak Pak Dewan. Pak RT, selamat sekali lagi. Terima kasih menerima saya di Blunyarjo Pak. Saya pengen jalan-jalan sama teman-teman boleh ya? Oke. Jadi Anda tetap bersama kami, ikuti Jejak Dewan hingga selesai nanti. Wah, ini cuaca seperti ini pun bapak-bapak berdua mau nemenin saya untuk mubeng-mubeng ya di Blunyarjo. Nih keren loh Pak, makasih ya. Konsekuensi tanggung jawab. Oh gitu ya? Ya tapi ini tanggung jawab Dewan, bener ya. Bagaimana Dewan itu bukan hanya berkantor di kantor Dewan, tapi kemudian Dewan juga langsung menuju ke masyarakat-masyarakat. Di sini kita melihat langsung problem kita. Pak, tadi kan Pak RT kan udah kasih ucap terima kasih ya. Ini apresiasi untuk teman-teman Dewan gitu. Tapi juga mengharapkan besok kalau ada lagi tuh Mbok ya diadakan lagi gitu. Gimana tanggapannya Pak? Ya kalau kita tetap siap lah, karena memang harapannya untuk untuk warga, kaitannya kita kembali kalau ada pembangunan memang yang butuh kita support, kita siap untuk kita dorong untuk anggaran ke depan. Kalaupun boleh kita tambah anggarannya, ya itu Mas Dodo memang real untuk warga gitu. Oke, baik. Bapak punya tanggapan apa? Ya, misalnya mau ini lagi ya, apa ya, kita juga Dewan ini kan Dewan Dapil ini kan punya 3 wilayah kecamatan. Yang tentu saja kita tidak bisa terfokus hanya di sini saja misalnya. Dibagi-bagi ya Tapi Pak? ada sana yang juga butuh perhatian khusus, misalnya ini juga harus kita utamakan juga. Oke. Jadi masing-masing Dewan itu tanggung jawab atas 3 kementerian ya? Itu soalnya terkait dengan apa? Dapil? Dapil. Iya. Jadi ini termasuk di antara dapilnya penjenengan gitu ya.
Oke. Nah, ya memang betul ya kalau masyarakat sih pengennya sih ini tempat saya sebelah sini, sekarang sebelah itu. Tapi ternyata harus ada yang diprioritaskan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan oleh teman-teman Sama yang dewan. mungkin lebih urgent lah taman. Iya, betul. Prioritas itu pasti lebih urgent ya Pak. Oke. Langkah ke depan apa Pak yang mau dilakukan lagi? Untuk saat ini kita untuk padat karya ya Mbak, untuk padat karya sendiri ini kita sudah mengusulkan untuk dialokasikan anggaran lebih banyak dari tahun kemarin. Yang kemarin hanya 4 titik, sekarang sudah kita usulkan sudah teranggarkan 9 titik. Jadi ini nanti insya Allah lebih merata. Ya, itu berarti tahun depan? Tahun depan. Oh, 9 titik. Komisi kemarin ya Mas Dede. Iya. Waktu di Komisi D dengan Dinas Sosnakertran kan kita ya itu laporkan karena masing-masing juga ada apa dengan ya itu aspirasi warga masyarakat itu. Karena banyak juga kan Mbak usulan-usulan masyarakat itu yang tidak bisa terakomodir di Musrenbang. Jadi salah satu solusinya juga lewat padat karya ini. Ya, maaf, 9 titik itu satu dewan atau seperti apa? Enggak, satu kota dalam 1 tahun. Oh ya, satu periode itu ya. Dalam 1 tahun itu 9 titik. Itu di mana nanti dari skala prioritasnya. Oh ya. Pernah nggak Pak ada yang bilang sama Bapak, itu jalan yang sudah dibangun itu benar-benar membuat warga menjadi senang gitu? Ya. Yang langsung ngomongnya ke Bapak, jangan lewat Pak RT. Ya banyak sih Pak. Kita kan ya? Kembali lagi kita terjun di masyarakat kaitannya monitoring pasca sudah terrealisasi kan kita juga terjun lagi kan kaitan pengawasan kita, pengawasan kita Mbak. Jadi nggak ada yang bilang rano gunanya itu nggak ada ya Pak? Enggak. Jalannya Pak kita yuk Pak yuk. Iya. Ya baiklah. Ya kan siapa tahu kan makanya Bapak kan memang perlu ngobrol sama masyarakat langsung ya Pak. Iya. Bukan hanya sama aparat yang ada di sini. Meskipun kita juga percaya bahwa teman-teman di sini tuh sudah mengumpulkan ide-idenya gitu. Gimana Pak? Nah bacanya kayak asal Bapak senang ya istilahnya gitu. Iya. Nah, itu kan kita memang ada aspirasi dari masyarakat langsung Mbak. Oke baik. Dan kita juga terjun langsung untuk melihat apakah ini harus segera kita benahi atau seperti apa, kan nanti menjadi prioritas kita juga. Ini harus segera direalisasikan seperti itu. Ya, kalau panjangnya jalan sendiri itu rata-rata sama atau enggak Pak? Setiap padat karya? Enggak ya. Relatif juga. Tergantung dari kebutuhan. Tergantung dari kebutuhan juga. Oh, tapi kalau pagu anggaran kayak besteknya gitu? Pagu anggaran juga. Oh ya. Kalau yang untuk tahun ini kemarin saya mendapatkan informasi bahwa karena programnya lebih banyak, jadi untuk pagu anggarannya agak turun. Tapi insya Allah tetap bisa mengakomodir apa yang menjadi usulan warga. Ya, kan masyarakat juga pinter ya, dicukup-cukup kan nggih. Tapi alhamdulillah apresiasi dari warga itu kan terkadang ya pun ya ada inisiatif kayak swadaya barang itu kan karena ada kekurangan dikit-dikit kan mungkin ya enggak harus. Karena yang mengerjakan warga sendiri kadang mungkin dari warga itu juga inisiatif aku tak nyediani sak jumbo misalnya itu. Saya tak nyediani macitane kadang seperti itu. Ada sedikit pengurangan karena jadi partisipasi masyarakat itu juga menjadi kunci keberhasilan ya. Iya. Karena itu kan juga mengerjakan di wilayahnya sendiri. Yang lewat gitu teman-teman sendiri gitu. Yang menikmati warga sendiri. Oh iya baiklah. Meskipun memang sudah ada standar ya bagaimana pekerjaannya, kualitas kan juga pasti jadi yang utama. Pasti ada ya penanggung jawabnya juga. Oke Bapak-bapak berdua ini menyenangkan ya ketemu dengan penjenengan langsung ke masyarakat. Karena masyarakat juga saya pengen tahu sih supaya bisa mengabarkan ke teman-teman yang lain yang lagi nonton tayangan ini bahwa ini loh kehadiran Dewan. Negara hadir melalui lembaga legislatif yang punya program luar biasa dan kita pamerkan di acara Jejak Dewan. Supaya jejaknya Anda bukan hanya melihat di medsos tapi juga bisa melalui tayangan-tayangan seperti ini. Real nyata ya Pak. Iya. Terima kasih banyak ya Pak. Sudah menerima
saya dan kawan-kawan berada Pastilah di Mbak, sini. kita sangat apresiasi Iya. kegiatan ini juga untuk mensosialisasikan apa yang teman-teman dengan lakukan Mbak di lapangan. Ya, sukses ya Pak. Ya, amin. Terima kasih banyak. Iya. Pak Widodo matur nuwun nggih. Mbak Iya. Ida. Tapi saya keliling dianterin dong. Boleh, Yuk, kita Iya, monggo Mbak. monggo. maju-maju ke sana gitu karena jalannya kan juga sudah lumayan bagus gitu ya. Masyarakatnya sudah pada berkarya di sini. Mudah-mudahan ini banyak kebaikan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat semuanya. Khususnya sekarang ini kita ada di Blunyah Rejo RW 5. Ya pemirsa, demikian tadi Jejak Dewan edisi kali ini. Saya Indah Ardina sudah mengajak Anda ke Blunyah Rejo RW 5. Jalan-jalan di RW ini untuk melihat bagaimana pembangunan jalan melalui padat karya. Sudah jadi, masyarakat sudah mengucapkan terima kasih juga melalui Pak RT-nya tadi kepada 2 anggota Dewan yang sudah pangandikan juga untuk Anda, untuk kita semua. Mudah-mudahan acara ini selalu bermakna bagi Anda. Kita akan tahu seperti apa aspirasi masyarakat, Dewan menangkapnya seperti apa, dan wujudnya seperti apa sudah dirasakan untuk masyarakat di kota Yogyakarta. Saya Indah Ardina pamitan dulu, sampai ketemu lagi untuk Jejak Dewan edisi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.